Jadi memang andalan Banyuwangi sejak di masa lalu itu adalah pariwisata alam. Berarti kegiatan yang dekat rumah pun Itu bisa menjadi tempat pariwisata bisa kita. menjadi sebuah aktivitas pariwisata. Presiden Jokowi sendiri ketika berkunjung ke Banyuwangi tanggal 23 Juni 2020 itu mengatakan bahwa Banyuwangi paling siap bersiap untuk hidup di era normal baru pariwisata. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri. Balik lagi bersama saya Sheila Ivanka. Hari ini saya ditemani sama Mas Dona. Hai Sheila. Halo Mas Dona, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu ya. Oke. Saya gimana? Baik juga, luar biasa. Oke, karena maraknya COVID-19 ya sekarang ya, khususnya di daerah Banyuwangi, daerah pariwisata kita tercinta gitu. Nah, kita bakal bahas-bahas lagi, lanjut lagi nanti terkait dengan gimana sih berwisata di masa sekarang. Ya kan Mas Dona? Betul sih. Oke. Mas Dona nih sebagai penggiat ekowisata, apa saja sih yang Mas Dona kerjakan selama ini? Selama ini survival mode on, Celia. Jadi emang kegiatan berwisata sedang terhenti, tetapi kan kami tetap harus dituntut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi macam-macam sih. Saya dan teman-teman yang berada di ranah kepemanduan dalam hal ini bersama teman-teman yang lain juga yang di lini pariwisata lainnya. Caranya beda-beda, sendiri-sendiri. Kalau saya contohnya berkebun. Nah, berkebun kebetulan komoditasnya jeruk. Jadi merawat kebun. Pada saat panen ya ikut panen. Kemudian juga ada kesempatan untuk menjual kembali. Jadi dari kebun harganya berapa, kemudian dijual di pasaran maupun masuk ke kafe-kafe itu harganya berapa. Itu yang saya lakukan. Sementara teman-teman yang lain banyak juga yang melakukan aktivitas jual beli online juga ada. Kemudian ada yang melakukan aktivitas jasa pelayanan pengantaran. Berarti banyak ya, banyak kegiatan yang dilakukan sama. Masih tetap banyak. Oke, berarti tetap berkegiatan ya selama ini walaupun Betul. di era COVID-19 ini. Iya, sudah. Sejak kapan sih pariwisata di Banyuwangi ini mulai terkenal? Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya sekarang. Kalau di Betul, dunia betul. gitu. Betul, Bang. Sejak kapan sih Mas Dona? Kalau setahu saya, memang perkembangan pariwisata Banyuwangi itu dimulai sejak era beberapa saat periode bupati yang lampau, khususnya seingat saya itu di era Bapak Bupati Samsul Hadi. Jadi masa sebelum abad 21 saya. Berarti kan tahun 99 tuh. Lama Tahun ya. 99 ketika Pak Samsul itu menjabat, beliau memang mengedepankan pariwisata kita yang sangat potensial ini untuk dilihat dan dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh dunia. Makanya kita menjadi sangat terkenal dengan Triangle Diamond. Jadi ada Pantai Pelengkung, ada Kawaijen, kemudian ada Pantai Sukamade. Jadi memang andalan Banyuwangi sejak di masa lalu itu adalah pariwisata alam. Jadi alamnya memang unik, indah, kemudian tidak ada duanya di tempat lain. Berbeda ya sama yang Betul lain. banget. Yang membedakan Banyuwangi sama tempat lain menurut Mas Dona itu apa? Dari sisi keindahan alam. Dari sisi keindahannya, memang bentang alam yang kita punya bagaimanapun adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Benar. Jadi dengan memaksimalkan potensi dan keunikan tersebut, kita menjadi berbeda. Contohnya nih, ombak yang di Pelengkung itu nomor 2 terhebat di dunia setelah Hawaii. Artinya ada yang namanya di Pelengkung itu 7 Giant Wonder Waves, yang mana masing-masing 7 ombak itu punya karakter yang berbeda-beda yang disukai oleh
pelancar-pelancar dunia. Oke. Itu Besok belum surfing lagi di sana gitu ya. ah, Aku nggak bisa surfing, kalau bisa surfing. mau ke sana. Nah, dan itu hanya untuk pro gitu ya, Oke. hanya untuk pro. Berarti nggak bisa yang baru-baru belajar? Nggak bisa, jangan, berbahaya. Gitu. Oke. Kemudian ada kawah ijen yang juga merupakan satu-satunya kawah paling asam yang ada di Indonesia. Kemudian mempunyai fenomena blue fire, blue flame, yang itu sudah confirm oleh para ahli geologis di Indonesia bahwa fenomena tersebut adalah satu-satunya di dunia. Jadi sudah confirm. biasa ya, Dan Mas. saat ini Ijen Geopark kita itu sedang menuju UGG, UNESCO Global Geopark. Geopark. Nah, yang mana karena keunikannya yang outstanding digarisbawahi oleh UNESCO, syaratnya harus outstanding, itu baru bisa menjadi salah satu bagian dari jejaring Global Geopark gitu. Mau nggak unik gimana? Ya, Iya, kan? bener banget. Terus sebelum COVID ini, Oke. gimana sih pariwisata di Banyuwangi? Dari apa ya, segi wisatawan lokal ataupun internasionalnya yang datang di Banyuwangi itu sepadat apa sih sebelum adanya COVID? Sebelum COVID kita sangat luar biasa. Oke. Memang di periode pemerintahan selanjutnya di Bupati Ani Lestari pariwisata terus naik, kemudian digeber lagi dengan sangat luar biasa oleh Bapak Aswar Anas, Bupati kita di periode selanjutnya. Itu menjadikan pariwisata Banyuwangi salah satu ikon pariwisata nasional. Tidak hanya milik kita, tidak hanya milik Jawa Timur, tapi milik Indonesia. Oke. Dan itu keren banget. Beliau, Pak Anas ya, beliau memakai semua lini yang beliau punyai termasuk media sosial untuk mempublikasikan. Jadi apa yang sudah bagus menjadi semakin bagus. Gitu. Apalagi ditunjang dengan festival-festival yang ada di Banyuwangi ya kan, benar kan? Betul sekali, Jadi Celia. wisatawan Betul yang sekali. datang ke Banyuwangi itu bukan hanya menikmati keindahan alam, tapi juga sekaligus budaya, culture, dan everything yang ada di Banyuwangi ya kan? Keramah tamahan juga. Benar sekali, Betul, terkait betul dengan sekali. budayanya. Aku pertama kali di Banyuwangi itu benar-benar kayak kagum gitu. Bukan hanya tempat-tempat wisatanya, tapi banyak festival-festival yang unik yang menurutku belum aku dapatkan di tempat-tempat lain. Ya. betul. Dan Jadi itu sangat cocok, paket komplit banget ya datang ke Banyuwangi komplit, itu. Benar. plus festival dan kearifan lokal. Benar Karena sekali. kreativitas Pemkab kita membungkus itu dalam sebuah kemasan Banyuwangi Festival gitu. Oke. Betul. Di samping itu juga ditunjang dengan penduduk lokalnya yang sangat ramah ya kan di Banyuwangi itu. Kemudian semua fasilitas yang diperlukan oleh lini pariwisata itu ada di sini. Contoh akomodasi yang terbaik, hotel-hotel terbaik, homestay dan guest house terbaik itu ada di sini dan dibangun secara terus-menerus. Kemudian akses, kebetulan kita punya 3 akses, darat, laut, udara, yang semuanya ada. Pernah tercatat 12 penerbangan, jam penerbangan kita itu ada di Banyuwangi dengan seingat saya 5-6 maskapai yang berbeda. Kemudian akomodasi, transportasi, akses tadi termasuk atraksi. Atraksinya ada alam, buatan manusia dan budaya. Buatan manusia yang dimaksud saya lihat tadi itu festival, paket bundling. Oke. Saya benar-benar paket komplit ya. Kalau misalnya kita makan paket komplit ya istilahnya. Minumnya ada, ininya ada, semuanya semua ada. lengkap gitu ya. Terus pas awalnya COVID-19 nih Mas Dona, kan itu benar-benar mengguncangkan seluruh masyarakat kan, bukan hanya yang ada di Banyuwangi tapi dunia khususnya. Semua bagian ekowisata, pariwisata dan sebagainya dihentikan untuk sementara waktu itu. Mas Dona sebagai penggiat ekowisata, waktu itu di awal COVID-19 tahun 2020 awal itu gimana? Merasakan apa yang dirasakan oleh para penggait ekowisata, dan juga terkait dengan wisata seperti apa sih pas awal-awal COVID-19? Jadi memang ketika pandemi sudah masuk ke Indonesia dari dunia dan juga dunia, semua lini terdampak. Pastinya juga lini pariwisata juga terdampak. Benar sekali. Oleh karena itu dari tahun sebelumnya yang mana pariwisata Banyuwangi sangat luar biasa, hampir mencatat angka 5 juta kunjungan wisatawan di Banyuwangi,
baik lokal maupun mancanegara langsung turun drastis. Otomatis karena tidak ada permintaan jalan-jalan gitu ya, semua lini terhenti, transportasi terhenti, akomodasi terhenti, kemudian kepemanduan teman-teman guide seperti saya juga terhenti. Jadi yang kami lakukan saat itu memang mau tidak mau diam dulu gitu ya. Apa sih ini, fenomena apa sih ini kan gitu kan. Oke, ternyata ada yang namanya wabah yang sangat global, yang mana mengharuskan semua pergerakan manusia itu terhenti. Ketika tidak ada pergerakan manusia, maka tidak ada pariwisata dimanapun itu di seluruh dunia. Maka mau tidak mau memang keselamatan dan kesehatan nomor satu. Jadi kita harus stop, semuanya harus stop. Baru setelah itu kita perlahan-lahan beradaptasi. Adaptasi dengan new normal ya? Dengan new normal, apa sih yang kita bisa sebagai pemandu wisata lakukan. Karena kita nggak bisa berwisata mengantar tamu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Survival tadi ya? Survival tadi, ya, yang pada saat itu sebenarnya kita semua di lini pariwisata termasuk teman-teman pemandu itu sudah punya modal. Modalnya apa? Yang intangible aja. Kita dipercaya orang ya, kita punya rekam jejak yang baik, kemudian kita mampu berkomunikasi dengan baik, itu sudah modal. Sebenarnya itu sudah modal yang sangat keren. Belum lagi modal fisik misalnya nih, kita punya busana yang bisa kita pakai dalam kegiatan kepemanduan formal maupun non formal. Kita punya sepatu, kita punya motor, kita punya tas yang biasa kita pakai, itu modal semua. Jadi itu tergantung kitanya mau ngapain saat itu. Benar. Setelah itu di awal era akhir tahun 2020 atau di awal 2020 kan udah mulai new normal ya kan Mas Dono. Sektor-sektor pariwisata dan sebagainya sudah mulai dibuka kembali kayak gitu. Untuk menyikapi new normal itu, apa sih pariwisata yang bisa didorong, dilakukan untuk gimana ya supaya orang-orang berwisata itu tetap aman lah istilahnya, atau mereka merasa kayak oke, aku tetap berwisata walaupun di keadaan new normal ini. Apa sih yang diberikan gitu untuk mereka? Oke, jadi kira-kira di pertengahan 2020 itu keadaan dalam tanda kutip ya, pergerakan manusia mulai terjadi. Memang ada dorongan dari pemerintah kita, pemerintah negara kita untuk melakukan gerakan-gerakan maupun rapat-rapat, tinjauan, kunjungan, kunker itu di daerah. Jadi pada saat itu ada surat dari Kemenko Marves yang mengatakan ada 6 kementerian bersama satu badan itu untuk melakukan rapat di daerah. Ada 8 destinasi unggulan yang pada saat itu dalam tanda kutip wajib dikunjungi oleh ASN untuk melakukan rapat, untuk melakukan work from office di daerah, langsung di daerah. Banyuwangi salah satunya, yang lain ada Labuan Bajo, ada Likupang, kemudian ada Borobudur, kemudian Bali pasti, kemudian Danau Toba juga ada, dan lain sebagainya. Ada 8. Jadi Mandalika juga. Nah, ketika Banyuwangi menjadi salah satu destinasi yang 8 tadi, mulai pertengahan 2020 Banyuwangi kebagian tamu. Gitu. Tamunya memang tamu yang meeting dan internal activity gitu. Tapi paling tidak terjadi pergerakan dan mereka masih berwisata gitu. Dan pada saat itu publik perlu diyakinkan oleh sosok-sosok lokal, regional maupun nasional. Presiden Jokowi sendiri ketika berkunjung ke Banyuwangi tanggal 23 Juni 2020 itu mengatakan bahwa Banyuwangi paling bersiap untuk hidup di era normal baru pariwisata. Jadi hati-hati, pesan Presiden kita ini siap bersiap, bukan siap tidak. Jadi kita itu punya kesiapan untuk bersiap menghadapi era normal baru. Betul. Nah, ketika satu sosok nasional dalam hal ini Presiden kita sudah hadir di Banyuwangi, ya tentu saja kepercayaan dari masyarakat ya kan. Apalagi sekarang ini kan setiap tempat wisata tuh harus
mempunyai surat izin sertifikat ya. Itu adalah langkah-langkah yang kemudian diterjemahkan oleh Pemkab kita dengan cara memberikan sertifikasi dan membangkitkan kepercayaan publik. Contoh hotel harus sudah disertifikasi, kemudian homestay, kemudian tempat makan, tempat wisata juga. Tempat wisata pasti, kemudian fasilitas maupun sarana-sarana transportasi itu juga semuanya wajib tersertifikasi untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan publik tadi. Ya, soalnya kepercayaan publik itu yang paling utama ya. Betul. Kan, benar. Karena kalau kita karena kan awal-awal COVID itu banyak orang yang kayak percaya nggak ya sama COVID dan sebagainya. Karena balik lagi banyak orang yang terdampak dan juga ada yang meninggal dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita harus waspada juga terhadap tempat wisata ataupun apa. Sedangkan Banyuwangi sendiri sudah memberikan fasilitas itu tadi, sudah ada sertifikatnya, sudah berstandarisasi. Jadi tempat wisatanya sudah diakui berstandarisasi COVID itu tadi. Jadi protokol kesehatannya tetap dipatuhi dan sebagainya. Betul. Untuk penggait sendiri gimana? Pemandu. Untuk teman-teman di lini pariwisata difasilitasi juga oleh Pemkab kita untuk vaksinasi. Oke. Nah, jadi kami rata-rata sudah vaksinasi di akhir Mei. Jadi nanti ada lagi vaksinasi kedua itu di awal Agustus. Nah, itu jadi lagi-lagi terkait kepercayaan publik. Oke. Nah, gitu. Berarti untuk memberikan kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Para pemandunya juga sudah vaksin, orang-orang yang di sana juga divaksin. Divaksin, ya kan? betul. Okay. Untuk keamanan berwisata. Oke, setelah ini kan pemerintah khususnya dari Bapak Jokowi sendiri mengeluarkan peraturan baru, PPKM. Betul. PPKM Bali dan Jawa. Betul. Itu baru beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu dan akan dimulai tanggal 3 Juli depan. Itu kan sektor pariwisata mulai untuk dibatasi dan sebagainya. Kesiapan pemandu sendiri dari Mas Dona sendiri dan sektor lini pariwisata itu seperti apa ke depannya? Apakah pariwisata akan benar-benar ditutup atau pariwisata akan dibatasi atau gimana, itu gimana Mas? Ya, jadi dengan adanya lonjakan kasus yang mana mungkin kalau kita baca memang ini adalah sebuah varian baru yang kita wajib ekstra hati-hati, maka pemerintah pusat mengambil langkah sangat tegas. Lagi-lagi keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah di atas segala-galanya. Maka semua kegiatan termasuk pariwisata terhenti. Kantor 50%, 75% bahkan tutup, work from home. Kemudian tempat hiburan wajib tutup. Restoran boleh buka tapi take away. Ini kita kembali lagi ke tahun 2020. Di awal COVID. Betul, ketika kita masih kaget. Nah, sekarang terjadi lagi seperti itu. Nah, artinya kita memang harus mematuhi. Kalau menurut saya, kita memang harus wajib patuh. Agar apa? Bangsa kita segera pulih, kita segera sembuh, kita segera kuat, dan kemudian bisa berhadapan dengan normal baru yang lain. Akan tetapi jangan pesimis, Sila, karena berwisata itu adalah kebutuhan paling dasar dari manusia. Apapun bentuknya, hal-hal rekreatif sekecil apapun itu bisa dilakukan untuk melepaskan penat, melepaskan ketegangan, dan lain sebagainya. Kita tidak hanya bicara Banyuwangi maupun Indonesia, secara global kegiatan-kegiatan rekreatif itu bisa dilakukan di sekitar rumah masing-masing. Contoh ini, ada teman yang tinggal di Hanover. Saat ini sedang salju, sungainya padat, membeku. Dia suka bersepeda di sekitar sungai situ. Itu sudah sebuah kegiatan rekreatif. Kemudian jalan-jalan di hutan kota. Nah, ada satu lagi teman tinggal di Austria. Yang tadi di Hanover laki-laki, yang di Austria perempuan. Apa yang dia lakukan? Dia berwisata di sekitar rumahnya dekat danau-danau. Saat ini dia bisa berjemur di sana. Berarti kegiatan yang dekat rumah pun itu bisa menjadi tempat pariwisata. Bisa menjadi sebuah aktivitas pariwisata, betul.
Berarti nggak perlu harus jauh-jauh. Nggih, Kalau betul. gitu. Kita warga lokal Banyuwangi masih bisa berarti Masih menikmati dong, nggih. fasilitas pariwisata di Banyuwangi. Berarti masih tetap bisa diakses ya, Mas Dona ya? Masih bisa diakses. Padahal kalau kita bicara yang 2 teman tadi yang di Eropa tadi itu kan memang di sana lebih ketat prokesnya dan lain sebagainya. Nah, ternyata mengakomodir kebutuhan dasar manusia itu masih tetap juga menjadi sebuah hal utama. Oke. Salah satunya adalah yang bersifat kegiatan aktivitas yang bersifat rekreatif, yang menyenangkan, yang otomatis kan membuat pikiran senang, hati senang, akhirnya bugar. badan bugar, Iya. badan sehat gitu kan. Banyak yang hal-hal positif yang kita Betul. dapatkan. Sehingga pun bisa jalan-jalan sekitar rumah maupun bersepeda, melihat sesuatu yang baru, nggak perlu jauh-jauh gitu. Oke. Ada nggak sih tren berwisata yang baru nih, khususnya di era COVID-19 ini? Ya, bila bicara tren, maka sebenarnya ada satu tren ya, lebih tepatnya itu 4 tren pariwisata dunia. Ini jauh dipublikasikan sejak sebelum COVID. Jadi sebenarnya majalah Forbes itu majalah yang suka nulis daftar orang kaya tuh, Sila. Oke. Nah, itu. Aku nggak pernah ada di sana. Itu Amin ya, Mas Dona. Amin. Amin. Itu menulis di sebuah artikelnya, salah satu travel writer di sana itu menulis di bulan Desember tahun 2018. Itu sudah memprediksi tren wisata seperti apa. Nah, ternyata tren wisata itu berlaku juga di era COVID. Yang pertama yang sudah pasti pernah Celia lakukan apa? Instagramable. Oke. Nah, tempat itu harus Instagramable gitu. Kemudian yang kedua, ini staycation. Itu sudah diprediksi sejak Desember 2018 ya, bukan 2019, bukan. 18 3 tahun lalu ya. Betul. Oke. Dan itu ternyata masih berlaku di era COVID, bahkan sampai hari ini. Kalau nggak ke tempat indah ya nggak mungkin lah kan gitu ya. Bagaimanapun harus indah gitu ya. Kemudian yang kedua staycation masih berlaku. Bahkan staycation itu dijadikan tempat untuk bekerja sekarang, iya kan? Sambil liburan. Sambil liburan, bekerja. betul. Banyak teman-teman traveler, blogger yang saya temui di Banyuwangi khususnya, itu tinggal di homestay, di guest house, itu sambil bekerja. Dia menulis perjalanannya di Banyuwangi maupun di tempat lain, itu dari homestay. Ya tentu dengan piranti yang memenuhi ya, memadai, apakah wifi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tren wisata lainnya adalah wisata kebugaran. Wellness tourism. Itu sebuah tren. Jadi bagaimana kita berwisata itu harus tetap sehat, kalau bisa menjadi lebih sehat. Itu. Kemudian yang terakhir itu be leisure. Be leisure itu adalah business and leisure. Jadi menggabungkan dua kepentingan dalam satu paket. Jadi sambil berwisata tapi sambil berbisnis, sambil mengisi waktu luang juga ya, melihat peluang apa yang bisa dia jadikan komoditi, entah barang maupun jasa di tempat yang dia kunjungi. Gitu sih lah. Jadi trennya masih pariwisata yang sampai sekarang pun masih bergerak kayak gitu. Melihat dia datang berkunjung sambil melihat kira-kira aku bisa membangun apa ya di sini, membuat bisnis apa ya di sini ya, seperti Mas Dona bilang tadi. Bersepeda, wellness tourism. Oke, benar banget. Yang baru tren sekarang. Apalagi bersepeda tuh kan bukan hal yang baru ya buat kita. Sebenarnya itu hal yang udah benar-benar dilakukan sama kita sejak kecil ya kan. Tapi sekarang trennya semakin melonjak. Orang-orang sekarang pada aktif bersepeda kemana-mana gitu kan, mendaki dan sebagainya gitu. Untuk mendapatkan kebugaran tadi, bukan hanya pemandangan yang kita dapatkan, tapi juga kesehatan. Betul sekali. Betul sekali. Jadi berwisata tuh asik ya sebenarnya. Iya dong. Banyak yang kita dapatin, manfaatnya banyak banget dari berwisata. Apalagi sekarang dapat dilihat, dulu kan kita berwisata tuh komoditas kan, ya kan. Trip-trip dari sekolah dan sebagainya dengan bis-bis besar dan sebagainya. Sekarang kita masih bisa berwisata dengan community yang kecil, seperti keluarga, teman dekat, pacar, dan couple, sebagainya. pacar, Ya, betul. benar-benar. Atau sendiri healing. Jadi trennya kalau di breakdown lagi itu
seperti yang Celia katakan tadi. Betul sekali. Solo traveler, kemudian backpacker bersama community, kemudian family trip, kemudian couple alias pasangan. Saya pribadi kemarin dapat tamu juga di akhir Mei, itu juga couple. Satu asli Indonesia yang cewek, kemudian yang cowok ini dari Belarus, dari Belarusia. Jadi intinya dia couple. Mereka tinggal di Jakarta, berwisata ke Bali dan lain sebagainya. Bersyukur banget Banyuwangi disinggahin. Keren banget Kawaijen katanya. Ya keren dong, nggak keren. Oke, Mas Dona, apa sih yang harus kita siapin nih kalau kita mau berwisata di era masa sekarang? Demi keamanan pribadi sendiri kan? Atau harus ada surat? Apalah yang harus siapin, gimana nih Mas Dona? Untuk syarat perjalanan memang macam-macam ya. Kita bisa mengaksesnya lewat informasi yang biasa kita terima. Paling mudah adalah lewat medsos. Misalnya syarat harus menyertakan surat rapid antigen maupun PCR maupun keterangan bahwa kita sudah divaksin. Di edaran yang untuk tanggal 3 Juli nanti itu ada Celia. Termasuk panduan-panduan yang wajib kita patuhi terkait moda transportasi yang kita naiki, kita tumpangi, apakah pesawat, kereta api dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa kita secara pribadi juga bisa menyiapkan prokes, ya kan? Apakah misalnya nih masker atau hand sanitizer yang selalu kita bawa, kemudian menyiapkan cadangan, termasuk pakaian yang sedikit lebih, gitu kan? Kemudian juga ya mengunjungi tempat-tempat yang sudah tersertifikasi tadi itu. Dimanapun di Indonesia khususnya, informasi itu sudah terbuka. Jadi kita bisa dengan mudah melihat, oh tempat ini aman dalam tanda kutip ya, menurut ukuran kita. Berada di sebuah site yang outdoor gitu. Nah, di mana sirkulasi udara bagus dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, lakukan pemesanan itu melalui online atau lewat gadget kita. Artinya dengan melihat sebuah kapasitas tempat, carrying capacity, bahkan itu di sebuah destinasi, kita jadi tahu, oh kita nanti kalau ke sana nggak berkerumun. Karena kalau kita online berarti kita masih bisa masuk dan berarti tempat itu masih menampung. Jadi seleksinya, filternya, kehati-hatiannya itu sebenarnya ada di kita, gitu. Kalau memang dia tidak bisa diakses online, ya silakan memilih titik-titik yang tidak bergerombol, gitu ya. Kemudian memakai fasilitas yang dianggap aman, dilihat toiletnya dan lain sebagainya. Itu salah satu tipsnya. Gitu. Oke, benar banget. Sangat bermanfaat ya tipsnya untuk yang mau berwisata. Mungkin saat ini di wisata lokal dulu di daerah kalian masing-masing, biar tetap membatasi pergerakan keluar dari daerah ya kan Mas Dona. Mobilisasi. Yang di Banyuwangi aja dulu, yang ada di tempat di Jember atau di mana Jember aja dulu kayak gitu. Jadi membatasi mobilisasi tadi kayak gitu. Sehingga kita tetap aman teman-teman. Tetap aman dan juga tetap mematuhi pemerintah, ya kan Mas Dona? Oke. Terakhir nih pesannya Mas Dona untuk orang yang penggiat wisata, yang nggak bisa berkegiatan wisata nih saat ini, dari luar negeri mau datang ke Banyuwangi nggak bisa kayak gitu, ataupun dari Jakarta mau ke Banyuwangi sekarang terhambat. Pesan Mas Dona untuk mereka gimana? Berarti saya pesan untuk diri saya sendiri ya. Nggak apa-apa. Ini artinya reminder juga untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang bergerak di tourism. Tetap sehat dulu, yang penting itu stay healthy, kemudian keep kreatif. Nah, keep kreatif ini penting, kembangkan kemampuan apa yang kita punya. Kita punya banyak teman, jejaring, kita punya banyak koneksi, kita bisa mampu meyakinkan orang, kita dipercaya orang. Nah, itu boleh dikembangkan, termasuk kemampuan-kemampuan literasi maupun berwawasan secara digital yang bisa kita lihat, itu juga bagian dari mengembangkan kemampuan diri. Jadi misalnya Celia suka menulis,
monggo silakan dikembangkan itu, dikirimkan ke blog ini dan itu, siapa tahu dapat income. Saya terus terang suka menulis artikel terutama tentang alam. Saya kirimkan, ada yang dalam tanda kutip dikasih upah dan lain sebagainya. Itu kemampuan-kemampuan dasar. Atau Anda sudah punya aset, contoh motor, tanah, bahkan sepatu pun itu aset, sepatu lapangan itu aset yang bisa dipakai untuk survival mode on maupun mencari nafkah yang benar-benar mencari nafkah. Termasuk gadget yang kita pegang itu juga aset. Jadi itu pesan saya kepada teman-teman, manfaatkan seluruh aset yang dipunyai. Aset yang kita punya termasuk pikiran dan kejernihan hati untuk tetap survive. Yang penting sehat dulu. Oke, yang penting sehat teman-teman. Sehat dulu. Jadi mau berwisata sehat dulu. Jangan sampai kita datang tempat wisata tanpa kesehatan yang cukup ya kan. Betul sekali. Betul sekali. Oke, jadi teman-teman, karena ada pemberitahuan dari pemerintah untuk tetap berada di tempat masing-masing, wilayah masing-masing, kita nggak perlu repot-repot kalau mau berwisata. Bisa di tempat lokal kita atau di sekitar rumah kita. Yang penting berwisata itu tetap dijalankan karena itu merupakan kebutuhan kita, healing tempat kita, healing place kita kan. Oke. Jadi tetap berwisata teman-teman, tapi tetap jaga protokol kesehatan dan juga berwisata di sekeliling kita saja. Sekian podcast bersama Mas Dona. Terima kasih ya Mas Dona udah membantu banget untuk memberikan banyak masukan kepada teman-teman yang nonton pada hari ini ya. Sama-sama. Terima kasih ya udah datang, tetap jaga kesehatan Mas Dona. Terima kasih. Semoga pemandu wisata bisa kembali beraktivitas lagi. Amin. Semoga Indonesia bisa kembali sehat lagi, khususnya dunia bisa kembali sehat. Kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Indonesia dan juga dunia. Amin, amin. Supaya bisa new normal lagi, bisa berwisata lagi teman-teman. Oke, sekian podcast Rumah Degiri bersama saya Sheila Ivanka dan Mas Dona. Saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 4 sore live di Facebook Rumah Degiri dan bakal di-up lagi setiap hari Minggu di YouTube Rumah Degiri. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Stay healthy.